Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah pada kesempatan siang ini kita akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dan sebelum itu, sesuai program yang sudah direncanakan dari takmir Masjid Al-Furqan, ada sedikit kultum dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sudah menghampiri kita. Ramadan telah beberapa hari kita lewati. Sudahkah kita merasakan betapa nikmatnya kita menjalani bulan Ramadan? Ataukah justru kebalikannya, kita merasa susah, terbebani dengan adanya Ramadan? Silahkan jawab oleh diri kita masing-masing. Nabi kita Muhammad SAW memberikan gambaran tentang dua orang atau dua golongan yang menjalani bulan Ramadan. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan diiringi keimanan kemudian keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapan akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambaran yang kedua, Nabi SAW bersabda dalam hadis Ibnu Majah dari Abu Hurairah, beliau SAW bersabda, begitu banyak, kata Nabi, orang yang berpuasa tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaganya saja. Dua hadis di atas menggambarkan bahwasanya yang pertama, Nabi mengatakan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini sedikit, anak-anakku sekalian. Sedangkan yang kedua, Nabi menggambarkan betapa banyak, jelas beliau menyampaikan betapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah kecuali mendapatkan lapar dan dahaga saja. Maka anak-anakku jamaah sholat zuhur yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ke depan lebih baik dalam menjalani bulan Ramadan ini, ada tiga hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu adalah qala Allah dan qala Rasul. Perkataannya Allah yaitu Al-Quran dan perkataannya Nabi kita Muhammad SAW dari hadis-hadis beliau SAW. Maka Umar bin Abdul Aziz berkata, barang siapa yang amal ibadahnya tidak didasari dengan ilmu, maka kerusakan yang didapatkan lebih banyak daripada manfaat yang dia peroleh. Saya ulangi lagi, barang siapa yang melakukan amal ibadah tidak dilandasi dengan ilmu, maka kerusakan yang didapatkannya lebih banyak daripada manfaat yang dia perolehnya. Contoh,
kita puasa tapi tidak tahu kapan sahur selesainya, kapan waktu bukanya. Maka yang seperti ini yang didapatkan kerusakan daripada manfaat. Sudah harusnya berbuka, belum berbuka. Sudah harusnya batasnya sahur sudah selesai, tapi tetap sahur. Ini karena kurangnya ilmu. Gak mau belajar, gak mau ngaji, gak mau nuntut ilmu, dan seterusnya. Maka kerusakan yang didapatkan lebih banyak. Yang kedua, kata para ulama, adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini diperintahkan oleh Allah dalam surat, dalam ayatnya. Beliau menyampaikan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tobat nasuha itu artinya bukan tobat sambel. Tobat sambel apa? Tobat sambel. Kamu makan sambel, besoknya langsung perutnya sakit ke belakang terus. Habis itu kamu merasa kesakitan. Tetapi ketika besok harinya dihidangkan sambel lagi, kamu mau makan lagi. Itu namanya tobat sambel. Maka kita diperintahkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa juga? Karena Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Anak cucu Adam, setiap anak cucu Adam, kata Nabi SAW, pasti punya salah, nggak mungkin nggak. Maka kata beliau, sebaik-baik orang yang punya salah adalah yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh barakah ini, silahkan anak-anak kita juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yaitu meminta dimudahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan menjalani ibadah di bulan Ramadan ini. Kita semua minta, jangan sampai kita pernah menyadarkan kepada diri kita sendiri, saya besok bisa puasa. Belum tentu, Mas. Belum tentu, Mbak, karena kita nggak tahu umur kita kapan akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan hari ini kita masih bisa sholat, mungkin nanti malam kita nggak bisa sholat tarawih lagi. Maka pergunakanlah waktu ini untuk minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, mudahkanlah hamba-Mu ini untuk beramal ibadah kepadamu ya Allah, dan jauhkanlah hamba-Mu ini dari segala kemaksiatan kepadamu. Minta sama Allah, dan jangan pernah sandarkan kekuatan kita, diri kita selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bekal atau sangunya tadi ada 3 ketika kita menjalani bulan Ramadan. Yang pertama tadi ilmu, yang kedua tobat, yang ketiga minta dimudahkan kepada Allah untuk bisa beramal baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kami pribadi dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.